reklamasi mana ya? Yang reklamasi, iya. yang hasil reklamasi masih kecil di sini, Pak. Ini belum dong kalau gitu baru. Ya, kita dulu kan reklamasi kira-kira. Nah itu kita menyerahkan sementara juga 4,5 hektar ke pelabuhan itu sudah dimanfaatkan oleh pelabuhan. 500 hektar dikurangi 18, katakanlah 480 hektar. Ya. Berapa lama ini reklamasi rencananya? Ya ini sebenarnya tergantung itu Pak, kan kalau kita tanya. Tergantung kan ada rencananya harus selesai Jakarta ini kan kerjasama sudah diperbarui. Yang penting bahwa menyerahkan pelabuhan ke pelabuhan itu 10 tahun Pak. 10 tahun berarti 10 tahun untuk menyerahkan yang 125. Tapi reklamasi 2 tahun alami ya? Ya, jadi 10 tahun ditambah 5 tahun atau 5 tahun pembangunan. Ini yang ya ini 10 tahun yang menyerahkan yang 125 dan itu lagi selama 2 tahun. Oke. Jadi dalam 5 tahun belum tentu ini operasional kalau gitu. Ya kan bisa bertahap Pak. Bertahap Pak. Jadi nanti akan dijelaskan. Tahapannya udah matang gitu. Tahapannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Direksi di sana nanti. Ya. Oke. Lapangannya ya, yang penting ini kita di lapangan bahwa memperlihatkan ini ada gambaran gitu ya, gambaran yang akan datang kira-kira. Ya, itu nanti di sana kan ada. Nah, kalau yang Priok ini Pak Indra. Dan yang saya tambahkan Pak, kita sudah melakukan karena dari reklamasi Pantura Jakarta dari Jakarta Sumatera kan siap pengembangan kedalaman yang ini pasir ini kedalaman lautnya itu sekitar 25 sampai 40 meter. Jadi lehernya masih ya yang ini Pak rencananya. Yang 500 itu saya sih. Udah beda aja ya gitu. Jadi bilang pada bahwa saya nyuruh. Setelah melihat perkembangan di media tentang pencanangan Jakarta Nipot oleh Pemda DKI, Komisi 4 DPR RI memandang perlu melihat langsung kondisi lapangan kaitannya dengan adanya overlapping daerah kerja pelabuhan. Nah ini saya kira sangat disayangkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Pemda DKI dengan pelabuhan, yang mana pelabuhan itu sendiri itu dilindungi oleh undang-undang tentang pelayaran, di dalamnya ada mengatur masalah pelabuhan, sehingga ada suatu kesan pemerintah DKI ini terlalu berjalan sendiri. Oleh karena itu Komisi 4 melihat dan kemudian akan mengkaji. Akan tetapi berdasarkan kajian awal kami melihat bahwa proyek Jakarta Nipot ini untuk sementara harus dihentikan sampai adanya suatu koordinasi yang lebih jelas antara via Pelindo sebagai pengelola pelabuhan yang dalam hal ini ditugaskan oleh undang-undang dengan pemerintah DKI yang bersandar pada Undang-Undang Nomor 34. Tapi Undang-Undang 34 itu tidak serta-merta memperbolehkan pemerintah DKI melakukan apa saja di wilayahnya. Pengalaman kemarin dengan busway itu sebetulnya itu daerah jalan umum yang diatur dengan undang-undang jalan yang kemudian diserobot oleh pemerintah DKI itu saya Menteri Perhubungan juga tidak melakukan suatu counter terhadap permasalahan tersebut. Nah sekarang ini adalah pelabuhan. Saya khawatir nanti ada suatu kesan seolah Undang-Undang 34 ini diartikan semacam sebagai negara tersendiri. Nah ini nggak boleh. Jadi saya kira tetap harus ada payung yang memayungi kepentingan-kepentingan umum seperti pelabuhan. Ini tidak serta-merta meskipun ada Undang-Undang 22, Undang-Undang 34 ini ditabrak sedemikian saja. Jadi saya kira pengalaman kemarin di pelabuhan di Banten itu, di Serang itu, kemudian itu sudah cukup. Jangan sampai nanti terjadi konflik lagi antara regulasi di sektor perhubungan yang diatur oleh pusat dengan regulasi yang diatur oleh undang-undang yang sebetulnya secara gradasi berada di bawahnya. Kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa pelabuhan ini adalah
sifatnya networking secara internasional. Jadi tidak menjadi konsumsi satu daerah saja, tapi ini adalah bicara networking. Jadi bisnis pelabuhan itu adalah bisnis networking, tidak bisa serta-merta saya akan bikin pelabuhan di sini, saya ingin bikin pelabuhan di sini karena saya punya duit banyak. Tetapi itu harus dalam satu konteks network secara internasional. Kapan DPR memanggil pihak-pihak? Saya kira secepatnya setelah kita selesai masa dasar regulasi untuk pembangunan ke pelabuhanan itu kan sudah jelas. Ini kan selama ini kan kita mengacu pada undang-undang tentang pelayaran ya, tentang pelabuhanan, di mana masalah pelabuhanan itu pemerintah dalam hal ini mengamanatkan pada Pelabuhan Indonesia kan, Pelindo kan, untuk mengelola maupun juga membangun dan mengelola ya dalam hal ini. Nah, oleh karena itu ya seyogianya DKI atau pemerintah daerah itu mencermati itu, artinya harus mengikuti itu ketentuan mengenai undang-undang pelayaran tadi. Apalagi dalam kondisi di mana sekarang kita semua lagi melakukan upaya untuk pengkajian baik undang-undang otonomi daerah maupun juga undang-undang tentang dalam rangka proses pengkajian oleh legislatif. Karena itu sebaiknya ya ditunda dulu masalah pembangunan. Kalau dia tetap bertahan menggunakan dulu sama Pelindo, sekarang sama DKI. Apa Pelindo masalah lantas jikanya Apolairo dia mundur. Yeah, it's okay. We go into the ops room. Okay. Right, come better. Yeah. This is to facilitate our heavy plants to go ashore. And on the 6th Jan, we facilitated the first CMAC meeting in Medan, Malabo. Essentially, this allows us to bring in the Chinook and the heavier. This diagram shows the loads we carried. Essentially, it's about 2,000 odd. This increasingly a lot of NGOs and also 42 casualties. We have given largely the sorties are for immediate. So on top of setting up these facilities, we also help sample impact. The request of the WHO destination, and so all in all close to about 5,000. The plants that we brought in to clear the main landing point that's open near to the coast, and the surrounding holding area that we cleared. And then on 8th Jan, we undertook an air recce some of the Telcom GSM facility into Malabo. Yeah, averagely about 42 hours. Yeah, if they go non-stop, Osberger, and then process taking place in Aceh, and basically there are 3 hubs. Some cases series of posting to the disaster. Daily cycle is established. After the CMAC meeting, yes, volleyball. So by 19, the whole set up. They normally go overseas to help. But now he only has small group. It is really a transition from the Singapore military to the state. Sekarang sudah kembali tinggal 3. Yang pertama adalah 6 oleh kapal-kapal dan juga lewat darat tidak bisa, masih terputus. Sehingga saat-saat dia datang tanggal 28 dan minuman. Nah, sekarang sudah bisa dibuka jalan darat. Presiden mengatakan tanggal 26 Maret. Tetapi kan ada tambahan bahwa I want to ask you, maybe you can translate for come in to provide the emergency relief and to make sure we can stabilize Malabo. We know that now that so many people are coming in, not just from other militaries, but also the NGOs are coming in.
Boleh, lumayan lagi. Main lagi, saya lagi. Mas banyak. Keren tapi ya. Apa sih? Oh, katanya mau nginjes. Kan SD itu. Sama siapa? Istirahat. Keren. Merah.